Halo guys, apa kabar kalian semua? Apa masih suka rebahan menjadi beban orang tua? Oke, pada kali ini saya akan membahas alur cerita film Papillon. Film ini diadaptasi dengan judul yang sama pada tahun 1973, dibuat ulang pada tahun 2017 berdasarkan kisah nyata. Papillon adalah nama panggilan pada tokoh utama kita pada kali ini, yang bernama asli Carrier. Papillon sendiri berasal dari bahasa Perancis yang artinya kupu-kupu. Dia adalah seorang pencuri handal di Paris yang difitnah, membunuh, dan dimasukkan ke penjara. Dan dia merencanakan kabur dari penjara terkejam itu. Akankah dia berhasil kabur dari penjara itu? Tanpa basa-basi lagi, langsung saja, mari kita mulai. Film ini dibuka dengan tokoh utama, yaitu Carrier. Kita sebut saja Papi. Dia adalah seorang pencuri spesialis berlian, sedang berusaha membuka berangkas milik orang lain untuk mencuri berlian dan pergi begitu saja. Lalu ia pergi ke suatu klub malam dan bertemu dengan bosnya untuk menjual berlian hasil curiannya dengan harga $10.000. Papi juga diperlihatkan seseorang yang bernama Roland sedang dipukuli sampai babak belur karena dia ketahuan telah melapor polisi tentang bisnis ilegalnya. Lalu bosnya menyuruh membunuh Roland dan membuang mayatnya ke laut. Di klub, Papi bertemu dengan kekasihnya yang bernama Nanette dan menunggunya pulang kerja untuk memberikan berlian hasil curiannya kepada Nanette. Ternyata Papi berbohong kepada bosnya tentang berlian yang ia curi. Apesnya, anak buah bosnya melihat Papi dengan berlian besar masih ada padanya. Lalu Papi mengajak kekasihnya pergi ke pasar malam untuk naik komedi putar. Keesokan harinya, kekasihnya meminta kepada Papi untuk menikahinya. Papi yang sadar diri pesta pernikahan butuh biaya yang besar, meminta kepada istrinya untuk menunggu 6 bulan lagi. Kekasihnya yang mendengarnya pun kecewa. Tiba-tiba saja, ada yang mengetok pintu. Ternyata itu adalah polisi, dan Papillon ditangkap secara paksa oleh polisi atas tuduhan pembunuhan Roland Regan, yang di awal film disiksa oleh bosnya. Ternyata, Papi difitnah membunuh Roland dan dilaporkan ke polisi oleh anak buahnya. Di polsek setempat, Papi ditahan sementara. Kekasihnya pun datang untuk menjenguknya dan menjelaskan bahwa bukan dialah pelakunya. Dia hanya menjadi korban fitnah dan dijebak oleh bosnya sendiri. Papi divonis oleh hakim dengan hukuman penjara seumur hidup dan meminta kepada Nanette untuk melupakannya selamanya. Nanette pun kecewa atas keputusan yang dibuat Papi. Lalu Papi bertemu dengan teman baru yang bernama Julot, seorang perampok. Ternyata mereka berdua memiliki tujuan yang sama untuk melarikan diri dari penjara. Julot menyarankan kepada Papi untuk membawa uang cash di penjara untuk modal melarikan diri, karena di penjara tidak menerima pembayaran via GoPay maupun OVO. Cerita berlanjut, Papi bertemu dengan Louis Degas. Julot menjelaskan ke Papi, dia adalah seorang miliarder terkenal yang dipenjara karena ketahuan membuat surat obligasi palsu. Lalu Papi berinisiatif mendekati Louis Degas dengan harapan mendapatkan uangnya untuk modal melarikan diri dari penjara. Negara Prancis sendiri sudah tidak mengakui kewarganegaraan para napi ini, dan mereka dibuang dan diasingkan di penjara bernama Guyana, Perancis, yang berada di Amerika Selatan. Lalu mereka diarahkan ke kapal laut untuk mengantarkan para napi ke penjara. Di perjalanan, Louis Degas bertemu dengan pengacaranya dan istrinya, dan berkata mereka berdua sedang melakukan banding ke pengadilan untuk membebaskan Louis Degas. Di kapal, Papi dan Julot yang sedang membuat tempat tidur untuk Louis. Lalu Papi menghampiri Louis dan menawarkan diri untuk menjadi penjaganya selama di penjara dari orang-orang yang ingin membunuhnya untuk mengambil uangnya. Sebagai imbalan, Louis harus membayar uang untuk modal kabur Papi selama di penjara. Namun Louis menolak dan dia bilang bisa jaga diri sendiri tanpa bantuan orang lain. Papi pun meninggalkannya. Di malam harinya, di saat semua napi yang sedang tidur, tiba-tiba terjadilah pembunuhan. Tepat di samping Louis Degas yang melihatnya. Lalu pembunuh itu merobek isi perutnya untuk mengambil uang di dalam perut orang tersebut. Dan parahnya lagi, pembunuh ini membagi uang tersebut kepada sipir, dan sipir pun pura-pura tidak tahu atas pembunuhan itu. Louis yang pada dasarnya adalah orang kaya, yang tidak memiliki kemampuan bela diri, akhirnya menghampiri Papi dan menyetujui tawaran yang diberikan, yaitu menjaga Louis Degas selama di penjara dari orang-orang yang ingin membunuhnya, dan menanggung semua modal kabur untuk Papi. Papi menegaskan kepada Louis bahwa Louis tidak boleh ikut dalam pelayaran dari penjara. Louis pun berkata pada Papi, dia tidak butuh kabur dari penjara karena istrinya sedang mengajukan banding kepada hakim. Ternyata benar saja, Louis Degas adalah inceran selanjutnya oleh pembunuh yang ingin merampas uangnya.
Di saat semua napi tertidur pulas, pembunuh itu menghampiri Lois Lega sambil membawa pisau. Papi yang melihat langsung mendorong pembunuh itu dari belakang, lalu menghajarnya. Dikarenakan pembunuh itu belum sempat untuk melihat yang memukulinya, pembunuh itu asal memukul orang menyebabkan kekacauan pada penjara. Sipir pun datang mencari siapa yang membuat keributan itu. Diperiksa tangannya satu persatu. Ternyata Papi lah yang memiliki bekas luka di tangannya. Lalu membawa Papi ke penjara level 1. Bukan terlihat seperti penjara, namun terlihat seperti alat penyiksa. Singkat cerita, Papa telah sampai penjara Guyana. Terlihat pembunuh yang tadi babak belur. Di sini Juliet mempunyai cara sendiri untuk melarikan diri dari penjara. Dia melukai kakinya sendiri, lalu menjatuhkan diri dari kapal, dan berencana untuk melarikan diri dari rumah sakit. Cerita berlanjut, para tahanan yang sedang berjalan memasuki dan berbaris di lapangan. Terlihat para napi yang terdahulu dengan wajah yang mereka yang putus asa dan hilang harapan selama di penjara di sana. Di saat mereka semua dikumpulkan di lapangan dan berbaris, terlihat kepala penjara berdiri di hadapan mereka semua dan menjelaskan tentang peraturan yang ada di sana. Mereka tidak akan segan-segan untuk menembak jika ada napi yang kabur. Percobaan pertama, melarikan diri, akan dihukum di sel isolasi selama 2 tahun. Percobaan kedua, melarikan diri, akan dihukum di sel isolasi selama 5 tahun dan diikuti hukuman seumur hidup di Pulau Iblis. Jika membunuh para sipir, akan dieksekusi mati. Di dalam sel, terlihat sangat penuh dengan orang. Langsung saja Papi mencarikan tempat tidur untuk mereka berdua. Papi menyuruh Lois untuk tidur di pojokan, penuh sesak dengan orang. Belum lagi, orang-orang yang terlihat ingin mencari masalah kepada orang-orang baru. Fasilitas yang minim dengan kotor, di mana toilet yang tidak memiliki privasi sama sekali. Orang lain bisa melihat saat Lois BAB. Bukan hanya manusia yang di dalam penjara. Di saat tertidur, Lois terbangun akibat tangannya yang berdarah digigit sesuatu. Bisa dibilang penjara ini benar-benar tidak layak. Tiba-tiba terdengar suara tembakan dari luar. Ternyata itu Juliet yang melarikan diri dari rumah sakit. Dia tidak ingin membuang waktu lebih lama di penjara. Keesokan harinya, para napi baru berbaris untuk diberikan tugas oleh sipir. Kebanyakan napi diberikan pekerjaan di Route Zero. Route Zero adalah nama tempat seperti pertambangan. Di sini terlihat para napi bekerja seperti budak di pertambangan dengan kerja yang sangat berat yang harus dijalankan para napi setiap harinya. Tentu saja, Lois Lega yang seorang miliarder pun tidak sanggup dengan pekerjaan ini. Dia pun kelelahan di saat bekerja, mengharuskan ia diangkut di kereta mengangkat batu. Di waktu istirahat, mereka hanya mendapatkan air minum dan sepotong roti untuk makan siang mereka. Papi berkenalan dengan orang baru yang bernama Sealer. Dia dahulu adalah seorang angkatan laut, dan Papi juga seorang angkatan laut selama 18 bulan. Lalu mereka membicarakan tentang kabur dari penjara dan pergi dengan perahu. Tiba-tiba, Lois Lega dihampiri oleh seseorang dan meminta menyerahkan seluruh uangnya. Papi yang melihat pun membantu Lois. Hampir saja terjadi keributan, namun sempat dipisahkan oleh sipir, dan waktu istirahat pun berakhir. Di saat kembali bekerja, Papi yang berbicara kepada Germo dan menanyakan sebuah perahu. Papi menawarkan $2.000 untuk perahu. Germo itu pun menolak dan ingin $5.000 untuk satu perahu, dan dia menunggu di sungai dalam 3 hari lagi. Papi pun menyetujuinya. Kembali ke penjara, Papi dan Lois yang sedang mandi. Tiba-tiba, yang ingin merampas uang Lois datang untuk membalas dendam, dan membawa 2 temannya untuk membantu. Lalu, terjadilah perkelahian. Dengan mudah, Papi mengalahkan ketiga orang itu. Keesokan harinya, para napi disuruh berkumpul dan berbaris di lapangan. Mereka disuruh berlutut, melepaskan topi, dan menyilangkan tangannya. Ternyata, hari itu adalah hari eksekusi seorang napi yang mencoba kabur dan membunuh 2 orang sipir yang meninggalkan anak dan istrinya. Ternyata, dia adalah Juliet yang tertangkap dan dia akan dieksekusi mati. Kepala penjara menunjuk Papi dan Lois untuk membuang mayatnya ke laut. Di saat mereka menggotong mayat Juliet untuk dibuang, seperti biasa, Lois Lega tidak terbiasa melakukan hal ini. Terlebih lagi, darah segar yang mengalir di badannya membuat Lois Lega shock dan tidak ingin mengangkat mayatnya. Sipir yang melihat pun memaksa Lois untuk bangun dan kembali menggotong mayatnya. Dengan spontan, Papi membantu Lois yang sedang dipukul dan memanfaatkan kesempatan ini untuk kabur. Papi pun berhasil kabur dan pergi ke sungai untuk menemui Germo sesuai perjanjian. Germo itu pun telah menunggu di sana. Namun sayangnya, Papi tidak membawa uangnya. Papi berjanji akan memberikan uang yang banyak setelah dia sampai ke Paris. Namun sayangnya, Germo itu tidak percaya Papi dan menyerahkan kepada kepala penjara. Untung saja, sipir yang dipukul kepalanya oleh Papi tidak meninggal. Papi dihukum di ruang isolasi sendirian selama 2 tahun dengan tujuan
membuat siapa saja yang memasuki isolasi tersebut menjadi gila. Di ruang isolasi ini, membuat semua napi yang masuk berharap untuk keluar secara cepat. Namun sayangnya, itu tidak akan terjadi. Semua orang yang mempunyai harapan akan hilang setelah memasuki isolasi ini, dan tidak akan pernah lagi untuk mencoba berharap. Makanan yang diberikan pun hanya berbentuk air sop yang tidak memiliki apa-apa untuk dikunyah. Hampir tiap minggu ada orang yang meninggal karena ruang isolasi ini. Di saat Papi yang sedang menjalankan hukuman isolasi, tiba-tiba ada sipir yang datang. Ternyata dia adalah sipir yang dipukul oleh Papi kemarin, dan dia datang untuk balas dendam. Lalu, di waktu makan siang, Papi mendapatkan setengah kelapa tua untuk asupan nutrisinya selain kuah sop. Ternyata kelapa ini adalah pemberian dari Luis Dega. Hari demi hari, Papi melatih fisiknya agar otaknya tetap bekerja dan tidak gila. Namun, di suatu hari, di saat jam makan siang, sipir mengetahui adanya kelapa tua yang diberikan untuk Papi, dan sipir itu membunuh yang mengantar makanan. Lalu kepala penjara datang kepada Papi dan menanyakan dari siapa dia mendapatkan kelapa tua itu. Namun Papi tidak mengkhianati sahabatnya sendiri, dan dia lebih memilih untuk diam. Sebagai hukuman untuk Papi, karena tidak memberitahu namanya, jatah makanan yang hanya air sop itu dipotong menjadi setengah, dan itu membuat Papi semakin hari semakin kehilangan berat badannya. Suatu hari, Papi yang lemah dan sekarat didatangi kembali oleh kepala penjaga dan memberikan sop berisi daging dan sayur. Sebagai imbalan, jika Papi mau memberitahu siapa yang memberikan kelapa dahulu. Papi masih teguh akan pendiriannya dan tidak memberitahu kepada kepala penjara. Kepala penjara yang kesal pun akhirnya menambah hukuman Papi, yaitu menutup semua cahaya yang masuk ke ruang isolasinya. Dan itu akan memperparah penderitaan Papi. Di dalam keheningan, Papi mulai mengalami halusinasi liar dan nostalgia sewaktu dia sebelum dipenjara. 2 tahun telah berlalu. Terlihat Papi yang kurus kering dan lemah keluar dari ruang isolasi, dan dia dibawa ke rumah sakit. Setelah 2 tahun, ternyata Luis bekerja menjadi administrasi di penjara dan memiliki akses kunci ke penjara. Setelah tahu Papi yang sudah keluar di isolasi, Luis pun menjenguknya di rumah sakit. Pandangan kosong dari Papi yang tidak merespon kedatangan Luis. Luis mengira Papi sudah gila akibat diisolasi selama 2 tahun. Luis bercerita bahwa selama ini istrinya tidak mengajukan banding ke hakim. Lebih parahnya, istrinya sekarang menikah dengan pengacaranya sendiri. Ternyata, Papi hanya berpura-pura gila. Luis minta ke Papi untuk ikut dalam kabur dari penjara, dan memberitahu bahwa di hari Minggu nanti ada acara besar perayaan untuk para sipir, dan mereka akan berpesta di lapangan. Dan mereka sepakat untuk kabur pada hari itu. Di malam harinya, penjaga rumah sakit melakukan pelecehan terhadap salah satu pasien. Kebetulan, Papi melihat kejadian itu. Lalu Papi menghampiri orang itu yang bernama Mature dan menawarkan kerjasama untuk melarikan diri dari penjara dengan melayani kemauan si penjaga. Dan Mature akan diajak dalam pelarian dari penjara. Awalnya, Mature sempat menolak, dikarenakan Mature yang tidak ingin lagi di penjara, akhirnya pun ia menyetujuinya. Keesokan harinya, Silir datang ke rumah sakit dengan cara melukai tangannya sendiri untuk membicarakan rencana kabur dari penjara. Lalu, masing-masing diberikan tugas. Silir bertugas mencari perahu untuk kabur. Luis Dega bertugas untuk memasukkan obat tidur ke minuman penjaga dan membawa kunci. Dan Mature bertugas untuk mengalihkan perhatian penjaga rumah sakit. Mereka pun berpisah untuk bersiap melakukan tugasnya masing-masing pada malam hari. Singkat cerita, tibalah hari yang telah direncanakan. Mereka melakukan tugasnya masing-masing. Luis Dega yang memasukkan obat tidur untuk penjaga dan memberikan kepada sipir yang sedang bertugas di rumah sakit, dan Mature mengalihkan perhatian penjaga rumah sakit. Papi dan Silir membongkar kaki ke tempat tidur dibungkus dengan kain untuk memukul penjaga. Dewi Fortuna memihak kepada mereka. Hujan pun turun dan listrik pun padam. Itu menyebabkan semua penjaga pergi dari lapangan, dan kesempatan itu dimanfaatkan oleh mereka untuk segera kabur. Mereka pergi melewati tower penjaga yang kuncinya dibawa oleh Luis Dega. Sampai di ujung tower, mereka semua harus lompat menuruninya. Semua pun berhasil melompati kecuali Luis Dega. Sayangnya kakinya terkilir saat melompat, dan itu menyebabkan pergerakan mereka jadi lambat. Silir menyarankan kepada Papi untuk meninggalkan Luis karena memperlambat pelarian. Namun, Papi menolaknya. Di tengah perjalanan, mereka ditodong oleh para bandit.
dan ternyata merekalah yang menjual perahu untuk kabur mereka. Untung saja, para bandit ini jujur, dan sesuai kesepakatan, dia akan memberikan perahu sesuai perjanjian. Kebebasan telah mereka dapat, namun laut itu ganas. Sayangnya, perahu yang mereka dapat tidak layak untuk berlayar di laut lepas. Belum lagi, perahu mereka yang bocor dan kemudi perahu yang rusak, menyebabkan perahu tidak bisa diarahkan. Melihat perahu yang kelebihan muatan, Silier menyarankan untuk membuang Louis Dega ke laut, dikarenakan Louis hanya menjadi beban di perahu itu. Papi pun menolak, dan mereka hanya terombang-ambing di laut. Di saat arus laut yang sedang tenang, tiba-tiba saja terlihat dari kejauhan akan ada badai yang mendekat. Silier yang kehabisan kesabaran pun ingin tetap membuang Louis Dega dari perahu. Namun, Papi tetap menolak dan berkata tidak ada orang yang akan mati di sini. Lalu dia mengambil pisau dan ingin membunuh Louis, dan perkelahian pun terjadi. Louis membunuh Silier dan mereka membuang mayatnya ke laut. Tak sampai di situ saja, ada masalah selanjutnya yang mereka hadapi, yaitu badai. Tiba-tiba saja, Papi terbangun dan terdampar di suatu pulau berpenghuni. Terdampar di suatu suku pedalaman di Kolombia. Lalu ada seorang biarawati menghampiri Papi. Biarawati ini tahu asal-usul Papi dari mana, dan meminta untuk bertobat kepada Tuhan. Papi menghampiri Louis Dega yang kakinya masih bengkak habis jatuh, dan mengajak Louis untuk pergi dari pulau ini, karena ini bukanlah rumah yang sesungguhnya. Namun Louis menolak dan berkata ini semua sudah berakhir. Dia dan Mature memutuskan untuk tetap tinggal di pulau ini. Sedangkan Papi ingin pulang dari pulau ini dan pulang ke Prancis. Namun di saat Papi ingin pergi, dia melihat ada para sipir datang, sepertinya ingin menangkap mereka semua. Langsung saja tanpa pikir panjang, Papi kembali ke desa dan memberitahu kepada Louis. Namun sayangnya dia terlambat. Mature tertembak mati dan mereka berdua tertangkap. Ternyata biarawatilah yang melaporkan mereka kepada sipir. Sesuai dengan peraturan, hukuman bagi mereka yang mencoba kabur 2 kali adalah diisolasi selama 5 tahun dan dibuang ke Pulau Iblis. Papi yang sudah menjalankan isolasi selama 5 tahun terlihat badannya kurus, rambutnya yang penuh uban, dan tatapannya kosong. Dari sebelumnya, dia diisolasi selama 2 tahun. Di Pulau Iblis berkumpul semua orang yang bernasib sama dengan Papi. Mereka yang pikirannya sudah tidak sempurna lagi dan tidak punya harapan untuk hidup. Dan ternyata di pulau itu sudah ada Louis Dega terlebih dahulu. Khusus untuk Louis Dega, hukumannya langsung diasingkan ke Pulau Iblis. Berbeda dengan di penjara, Pulau Iblis terlihat lebih layak dihuni dan tidak ada sipir yang berjaga, dikarenakan tidak adanya akses untuk melarikan diri dari pulau ini. Semua pulau dikelilingi oleh lautan. Masih belum puas, Papi merencanakan pelarian diri dengan cara melompat ke laut. Bisa saja mereka melompat, namun mungkin mereka tidak akan selamat sampai di bawah. Karena latar belakang Papi yang seorang pelaut, dia memerhatikan arus laut dan berkata pada Louis bahwa mereka bisa kabur dari pulau itu dengan cara membuat rakit sederhana dan membiarkan arus laut membawa mereka pergi ke daratan dengan sendirinya. Akhirnya, mereka pun membuat rakit dan menyiapkan perbekalan mereka untuk di laut. Di saat mereka sudah siap ingin pergi ke pulau itu, Louis pun berubah pikiran dan tidak ingin ikut dalam pelarian itu. Dan dia memberikan salam perpisahan yang terakhir kepada Louis. Pada tahun 1969, terlihat seorang pria tua yang sedang menaiki pesawat terbang. Ternyata dia adalah Papillon. Dia selamat selama berhari-hari terombang-ambing di laut, dan dia berniat pergi ke Perancis untuk datang ke salah satu percetakan, meminta untuk riwayat hidupnya yang ia alami diabadikan dan dikenang untuk semua orang. Ini bukan hanya kisah Papi, namun kisah semua orang yang dipenjara di sana. Kebanyakan dari mereka tidak kembali ke Perancis. Setelah bebas, Papi tinggal dan menetap di Venezuela, salah satu negara bagian Amerika Serikat. Pada tahun 1970, Menteri Hukum Perancis mengizinkan Papi kembali ke Perancis. Dia hidup bebas di sisa hidup akhirnya, dan cerita pun berakhir.